presiden yang saya cintai, presiden yang dicintai oleh seluruh rakyat jelata di negeri ini. Terima kasih atas segala pengabdian Anda terhadap NKRI tercinta ini. Entah pikiran buruk apa yang menghantui kami. Kami sangat begitu khawatir jika kelak pemimpin negeri ini setelahmu, yaitu pemimpin penggantimu, memporak-porandakan semua mimpi-mimpi kami. Maka dengan ini, saya mewakili seluruh rakyat jelata di negeri ini menginginkan engkau kelak di tahun 2024 bisa memimpin lagi negeri ini, karena hanya itulah harapan kami. Ya, hanya itulah harapan kami demi anak cucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro semuanya. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa berjumpa di channel Agung Jayanto, Mas Bro. Mas Bro, mudah-mudahan hari ini kita semuanya diberikan kenikmatan dan keberkahan oleh Yang Maha Kuasa, khususnya nikmat sehat dan berkah panjang umur, Mas Bro. Dan mudah-mudahan hari ini kita semuanya juga diberikan rezeki yang barokah, rezeki yang bermanfaat, rezeki yang berguna bagi kita semuanya, Mas Bro. Mas Bro, hari ini saya akan memberikan beberapa cuplikan video, Mas Bro. Mas Bro masih ingat kenangan-kenangan yang tak mungkin bisa dilupakan oleh rakyat atau warga setempat yang dikunjungi oleh Bapak Jokowi, Mas Bro. Karena di situ ada air mata kebahagiaan, ada tetesan air mata bahagia, karena sang pemimpin yang dicintainya, yang dirindukannya, hadir di depan masyarakat dan warga setempat, Mas Bro. Padahal masyarakat hanya ingin melihat sosok beliau Bapak Jokowi, Mas Bro. Hanya ingin berfoto, hanya ingin bercium tangannya Bapak Jokowi, Mas Bro. Tapi masyarakat atau warga tidak merasakan haus atau dahaga atau lapar atau lelah pun tidak dirasakan oleh masyarakat atau warga yang masih mencintai Bapak Jokowi, Mas. Tapi masyarakat sungguh mendambakan atau mengharapkan momen-momen seperti itu dengan pemimpinnya, Mas Bro. Karena Bapak Jokowi tidak akan memberi batas terhadap rakyat dan presidennya, Mas Bro. Bapak Jokowi tidak akan memberikan batas-batas itu terhadap rakyatnya, Mas Bro. Bapak Jokowi hanya punya keikhlasan, makanya kita terkadang kehilangan sosok presiden yang benar-benar dekat dengan rakyat. Presiden yang mau merakyat. Presiden yang tidak ada jaraknya di antara rakyat dan presidennya. Makanya, Mas Bro, setelah beliau pernah tugas, apakah ada sosok pemimpin yang bisa seperti Bapak Jokowi, Mas Bro? Saya mengharap dan mudah-mudahan Bapak Gibran atau Mas Gibran bisa mengikuti jejak langkah ayahanda Bapak Jokowi, Mas Bro. Dan mudah-mudahan Bapak Gibran juga bisa mengikuti jejak Pak Jokowi, bisa dekat dengan rakyat, bisa merakyat, dan jangan memberikan batas dengan rakyat. Saya mohon Bapak Gibran, mudah-mudahan Bapak Gibran
memberikan keikhlasan kepada masyarakat. Janganlah beri batas antara rakyat dan Pak Gibran. Biarlah rakyat yang sedang haus kerinduan terhadap Bapak Jokowi melampiaskan dengan Bapak Gibran untuk menyayangi, untuk mencintai seorang pemimpin yang dekat dengan rakyatnya. Ayo Mas Bro semuanya, kita lihat cuplikan video tentang kenangan-kenangan rakyat dengan presiden yang dicintainya, Mas Bro. Ayo Mas Bro, listen. Bapak, Ibu, saudara-saudara bangsa dan tanah air. 10 tahun bukanlah waktu yang cukup panjang untuk mengurai semua permasalahan bangsa. Saya sangat menyadari bahwa sebagai pribadi yang jauh dari kata sempurna, sebagai insan yang tumbuh dalam keterbatasan, dan sebagai manusia yang jauh dari kata istimewa, sangat mungkin ada yang luput dari pandangan saya. Sangat mungkin ada celah dari langkah-langkah yang saya ambil. Dan sangat mungkin banyak kealpaan dalam diri saya. Oleh sebab itu, di penghujung masa jabatan ini, izinkan saya menyampaikan suara nurani terdalam kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara bangsa tanah air, pada seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali satupun. Mau Bapak akan kembali ke Solo sebagai rakyat biasa. Kami belum siap, Pak. Lihat, Pak, masyarakat yang masih membutuhkan kasih sayangmu untuk negeri ini. Lihat air mata mereka, lihat kerinduan mereka. Mereka punya mimpi dan harapan besar terhadap Bapak. Mereka masih belum rela melepaskan Bapak. Apakah Bapak tega meninggalkan kami? Baru saja mata kami terbuka dan melihat pembangunan di mana-mana. Dulu, ketika pergi dari satu kota menuju ke kota lain, kami tempuh dengan berhari-hari. Tapi sekarang dapat ditempuh hanya berjam-jam. Itu semua karena jalan tol dan jalan yang beraspal yang Bapak bangun. Dan ketika kami kesulitan air untuk lahan pertanian kami, Bapak hadir membangun bendungan-bendungan. Ketika kami sedang kesulitan ekonomi, Bapak memberikan bantuan subsidi BBM, bansos, PKH, BLT, kartu sembako, kartu prakerja, diskon tarif listrik, dan lain-lain. Setiap event olahraga dan event kenegaraan, Bapak membuatnya sedemikian sukses sehingga dunia terkagum-kagum. Maka dunia sekarang terbuka dan mengakui ternyata Indonesia negeri yang indah karena Bapak pintar memolesnya, Pak, seperti wanita yang sangat cantik sampai banyak negara ingin meminangnya. Yang artinya sekarang dunia berlomba ingin menjalin kerjasama dan berinvestasi di Indonesia. Ini menunjukkan kepada kami bahwa Bapak mampu membuat negara-negara lain percaya dengan Indonesia. Bapak hebat di mata kami. Puluhan tahun aset negara, Blok Rokan, Freeport, Natuna, dan lain-lain dulunya dikuasai asing. Dengan gagah berani Bapak ambil alih semua, sehingga sekarang sudah menjadi milik Indonesia. Bapak buat dunia Eropa ketar-ketir karena nikel tidak boleh diekspor lagi. Dengan tujuan biar dunia datang membangun industrinya di Indonesia supaya lahan kerja terbuka sebanyak-banyaknya di negeri ini. Menurut saya itu keren, Pak. Belum lagi Bapak dipercaya sebagai pemimpin di berbagai organisasi dunia. Jujur, tak cukup kata-kata untuk menceritakan karya Bapak untuk negeri ini. Kalau dipikir-pikir, Bapak hanya bekerja 7 tahun loh untuk membangun negeri ini. Karena selebihnya Bapak sibuk menanggulangi serangan virus COVID-19. Dengan 7 tahun saja, terlalu banyak yang sudah Bapak lakukan untuk negeri ini. Tidak pernah ada habisnya. Bagi Bapak, kerja, kerja, kerja untuk kemakmuran negeri ini. Anda adalah pahlawan bagi kami. Bukan berarti para pemimpin sebelumnya tidak berbuat apa-apa untuk negeri ini. Tapi dengan kehadiran Bapak untuk memimpin negeri ini, Bapak menyempurnakan segalanya. Kami heran, Pak. Bapak sebaik ini masih saja ada sekelompok orang menghina, memfitnah, melempar isu-isu dengan penuh kebohongan. Entah apa yang ada di kepala mereka. Itu pun Bapak diam saja. Jujur kami heran, hati Bapak terbuat dari apa sih? Sampai-sampai Bapak tidak mau melawan. Kalau saja Bapak melawan, maka rakyat bersama Bapak untuk melawan mereka. Tapi ini Bapak hanya diam saja, lanjut bekerja, bekerja, dan bekerja. Kami tahu, Bapak terlalu lelah untuk negeri ini. Sebenarnya kami kasihan, Pak. Tapi kami belum siap kehilangan. Kami sedang dimanja dengan kemajuan yang sudah Bapak lakukan di negeri. Apakah Bapak mau kami dipimpin oleh orang yang hanya mampu mengolah kata-kata, tapi tidak bisa bekerja?
Apalagi sudah nyata-nyata menyampaikan tidak akan meneruskan program Bapak. Apakah Bapak mau kami dipimpin oleh orang yang haus kekuasaan saja, tapi tidak bisa berbuat apa-apa? Apakah Bapak mau kami dipimpin oleh orang yang mementingkan kepentingan sebuah kelompok atau golongan? Kami tidak mau, Pak. Tolong, Pak, dengar suara kami. Sekali lagi, Pak, kami anak bangsa. Kami mohon, dengar suara kami. Bingung sekali foto sama Bapak Jokowi, tapi saya nggak bisa. Saya bisanya bersalaman saja, tapi nggak bisa foto. Ya alhamdulillah bisa foto sama Pak Jokowi. Dari pagi saya baca sholawat terus supaya bisa berjabatan tangan sama Pak Jokowi. Alhamdulillah Allah menjaga. Iya, salaman ya. Nah, saya terima kasih Pak Jokowi, gitu aja. Saya tukang rosok mas. Ini baru pulang dari rosok. Alhamdulillah ya Allah. Nggak hanya lihat di TV. Nggak nyangka bisa ketemu di sini. Ya Allah, terima kasih bantuannya. Semoga berkah dan barokah buat keluarga saya. Amin ya Allah.
Hamzah mengucapkan terima kasih. Bapak Presiden beli dua noken, satu 200, satu 150. Bapak Presiden ambil dua, tapi kasih berkatnya 1 juta. Bapak Presiden kasih, senang sekali. Nggak ikhlas Pak, ya tunggu dan nggak ikhlas Presiden yang baik hati Pak, aku nggak ikhlas gitu loh Pak. Ya, kita harus sabar menghadapi semua ini. Ya, pasti Allah akan membela yang benar dan terbaik. Amin, banget amin Pak. Amin. Biar Bapak Jokowi sembunyi rupa dimanapun kami tetap tahu dan kami mengingat kebaikan Bapak Jokowi seumur hidup kami. Bapak Jokowi untuk Papua sampai ke pelosok. Merinding guys, dengarnya guys. Jadi itu bukti yang kami lihat. Pak Joko Widodo, semua orang di Indonesia Raya ini lo marah kok, terlebih orang-orang di Jawa. Saya mau bilang, kau pulang ke Papua, kau jadi orang Tanah Tabi. Kau pahami itu nanti begini, Joko Widodo ya Kadewa, asal dari Tanah Tabi, Kampung Ornu, di Kabupaten Jayapura, distrik Raveni Rara. Jadi, kau pulang datang saja ke Tanah Tabi, dia ragu-ragu. Rumah ada itu tanah besar, gunung-gunung ada tambang, di lautan kau mau bikin kebun kah, kau mau bikin wisata kah, kau datang di sana ini akan aman. Hormat Pak Yakadewa.